Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desmawati, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 22 Mata Air Barat. Kali ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh Bapak Rizky Afridaus. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 22 Mata Air Barat. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu Des. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Dan Bu Des gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Hari ini kita adakan pra-observasi ya Pak ya. Ya baik. Seperti saya amati jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak ya. Iya baik. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Jadi Bu, itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu adalah ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi berbagai bentuk energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses perubahan energi bunyi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Gitu. Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan observasi? Untuk area pengembangan ada dua, itu pengetahuan dan juga keterampilan. Baik Pak. Ya, untuk pengembangan pengetahuan itu kita fokus pada siswa itu dapat atau mampu menjelaskan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari, terutama terkait dengan energi bunyi. Kemudian terkait dengan keterampilan itu siswa mampu membuat sebuah alat yang dapat membuktikan perubahan energi bunyi itu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah bagian aspek pengetahuan juga aspek keterampilan pada siswa Pak. Ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan inquiry learning. Jadi di mana siswa itu juga dibentuk berupa perkelompok dan melakukan sebuah percobaan terkait dengan energi bunyi. Itu. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model inquiry learning dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga mungkin tanya jawab ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang mungkin saya akan menggunakan LKPD, kemudian juga berupa alat peraga, yang mana alat peraga itu siswa merancangnya sendiri, membuat sebuah telepon dari benang, kemudian siswa langsung mengerjakannya. Baik Pak. Ya. Nah, kira-kira
kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Jadi rencananya saya akan melakukannya itu di hari Rabu tanggal 15 November 2023 itu di jam pertama di kelas 4. Baik. Nah, di hari Rabu depan di kelas 4 jam pertama dan kedua, saya akan datang ke kelas Bapak dan saya melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Ya, Pak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang dapat dapat dari percakapan kita hari ini? Pertama itu saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian metode apa yang saya gunakan juga, dan juga sudah saya persiapkan dari sekarang. Jadi begitu. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa besok ya Pak ya. Hari Rabu besok ya Pak ya. Demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pada pasca observasi kelas nanti. Dan saya sudahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyi Ladang Pancasila bersama. Bersama. 1, 2, 3. Hari ini tujuan pelajaran kita adalah menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya energi kalor, listrik, bunyi, cahaya. Sedangkan tujuan intinya dengan melakukan percobaan, siswa dapat menemukan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita di sini ada membawa ini. Singkat ini? Ini apa? Ini adalah telepon yang terbuat dari botol plastik. Ya.
kita mau menemukan sekarang. Apa yang kita temukan? Namun sebelum kita lanjut, silakan kamu dulu secara berkelompok. Jadi dari 4 kelompok ya. 4 kelompok. Sekarang. Ini sudah dulu berkelompok. Ini pertama, Bapak minta ini sudah ada kelompok benamnya, ya. Tapi sebelumnya Pak membagikan dulu NKPD-nya, ya, ke kelompok. Dapat semuanya? Nah, setelah ini, sebelum kamu mengerjakan LKPD itu, kita akan mencobakan terlebih dahulu, ya, tentang energi apa tadi? Masing-masing kelompok maju, ya, mulai dari kelompok ini. Kemudiannya ya sudah ada ayat. Kemudian kita bergerak, KPD-nya bawa juga, ya. Sekarang kita semua, ya. Caranya gini, coba. Jadi satu orang nanti, ya, bersuara atau menyampaikan pesan kepada temannya satu, dan yang satunya mendengarkan. Dan yang satunya lagi memegang nih, yang di tengah ini. Kita mau buktikan ini. Ya, bisa? Kamu bukanya, ya, megang mati aja. Ya, bisa mulai. Silakan. Siapa yang ngomong dulu? Silakan. Kamu dengarkan. 1, 2, 3 aja, buat. Ya, bisa yang mati, bisa kan? Bisa kamu mati ini apa yang terjadi? Bisa? Kamu bisa dengarkan tadi? Kalau sudah silakan duduk kembali. Kemudian kelompok yang lain, yang boleh. Seperti yang tadi, satu orang ya saling memegang itu dan satunya memegang bagian tengah ini. Itu apa yang dipegang dan sebetulnya dikit, ya. Yang satu bicara, yang satu mendengarkan. Boleh bergantian nanti, ya. Silakan. Boleh bergantian. Aku coba sedih gimana? Coba. Ya. Gak bisa mati. Silakan. Kemudian kelompok yang itu sudah mencobakan, ya, jadi percobaannya tentang menggunakan telepon benang dari plastik atau botol plastik. Nah, sekarang kamu perhatikan dari KPD-nya. Di sana ada KPD, apa katanya? Coba petunjuknya. Coba Bene baca petunjuknya itu. Siswa diminta melakukan percobaan dengan telepon benang dari benang plastik. Sudah dicobakan? Oh, semuanya kan? Petunjuknya. Apa lagi? Siswa diminta menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di bawahnya ada pertanyaan kan? Ada. Silakan jawab pertanyaan itu terkait atau sama dengan yang kamu alami berdasarkan percobaan tadi. Silakan jawab. Diskusikan bersama. Nah, kita jawabannya apa? Ya, ditulis di samping. Di belakangnya boleh buat apa jawabannya, ya. Silakan kelompok 1, ya, sampaikan apa jawaban dari pertanyaan yang pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6
Jika pertanyaan sama, apa jawabannya? Ya, bisa jawab aja. Kalau menurut kelompok di sini apa? Jawab. Ya, gimana? Menurut kelompok kami bunyi dan gerak. Bunyi dan Gerak. kelompok di situ gimana? Dan menjadi kelompok kami gerak dan Kira kan? Sebenarnya ini apa? bunyi dan tidak. Bunyi dan ya. Jadi itu ya. Kemudian kita mencoba untuk menyimpulkan ya pelajaran yang kita atau dari kegiatan kita hari ini. Apa? Coba. Jadi, coba. Energi apa tadi? Bunyi dan energi gerak. Jadi itu ya dalam kegiatan ini kita menemukan pertama energi bunyi dan juga energi. Kemudian selain itu kita juga menemukan transformasi atau perubahan, ya, perubahan energi. Kita dari mana energinya berubah tadi? Dari energi apa? Dari energi bunyi ke gerak, ya. Jadi ternyata dari energi bunyi itu juga dapat berubah atau bertransformasi ke energi gerak, gitu ya. Berarti itu membuktikan ternyata energi bunyi juga dapat dikatakan termasuk pada berdoa atau mengucapkan bersyukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pasca observasi percakapan ini bersama saya Desmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Mata Air Barat, Kota Padang. Saya masih ditemani oleh Bapak Rizky sebagai guru yang diobservasi pada supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik yaitu Ibu Junita Sari pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Ita. Assalamualaikum Pak Rizky. Bagaimana kabar Pak Rizky hari ini? Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan terkait jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya, karena saya belum terbiasa, mungkin saya merasa agak tegang. Jadi karena saya belum terbiasa sebenarnya menggunakan hal seperti itu, jadi saya awalnya emang agak tegang, dan setelah itu saya mengenali tentang sikap siswa itu dan kemampuan siswa itu, baru perjalanannya berhasil. Jadi alhamdulillah Pak berjalan dengan baik ya Pak ya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangannya apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, pada awalnya tentu saya membuat perencanaan atau perangkat pembelajaran, kemudian diteruskan tentang area pengembangan itu ada dua, pertama pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana untuk pengetahuan saya fokus pada siswa itu dapat menjelaskan proses perubahan energi bunyi tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk keterampilannya siswa itu dapat mampu merancang alat apa atau alat seperti apa yang dapat dia gunakan untuk
melakukan percobaan energi bunyi ini. Dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, mungkin kalau menurut saya, ya alhamdulillah berjalan baik. Namun ya memang masih ada yang perlu kekurangannya dan yang perlu dievaluasi, yang perlu juga ditambah dan apabila yang akan dikurangi. Baik Pak, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak, sesuai, tetapi namun masih ada kekurangan. Menurut Bapak, kendala-kendala apa atau kekurangan-kekurangan apa yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas Pak? Kekurangan yang saya temukan atau kendalanya tentunya juga dialami oleh guru lain. Misalnya masih ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Intinya siswa tersebut kurang aktif, tapi masih banyak siswa yang kurang aktif. Nah, ini yang kurang itu yang saya temukan. Berarti kurang aktif, jadi baik ada beberapa siswa yang tidak terlibat, kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya saja, seperti itu ya Pak ya? Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif? Atau kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya Pak? Ya mungkin begini Bu, dalam pembagian kelompok, kalau siswa yang terlalu banyak ya kelompoknya, sehingga saya menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak, misalnya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, misalkan visual, auditori, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Berarti jadi hal yang Bapak lakukan di sana tuh ada siswa yang kurang aktif itu Bapak akan membagi kelompoknya sesuai dengan semaksimal mungkin ya Pak ya. Jadi rencana ke depan Bapak pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya lagi, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik ya Pak ya. Kira-kira kapan waktunya itu akan Bapak lakukan Pak? Untuk melakukan perubahan itu akan dilakukan secepat mungkin. Atas apa yang sebelumnya tentu dievaluasi apa yang kekurangan yang telah terjadi, tentu akan dievaluasi lagi. Yang jelas akan saya lakukan secepat mungkin. Nah, mungkin di semester 2 nanti ini ya Pak ya? Iya, benar. Jadi nanti kalau Bapak sudah mau melakukan perubahan tersebut, nanti bisa Bapak kasih tahu saya, dan saya juga akan melihat bagaimana proses perubahan itu yang akan dilakukan. Hanya itulah Pak pembicaraan kita pada hari ini, pada pasca observasi ini. Terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak sediakan, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita minta kepada Ibu PP kalau ada saran dan tambahannya Bu? Ya, alhamdulillah ya, apa yang dilakukan oleh CGP bersama rekan sejabat itu sudah baik dalam hal praktik pasca pembelajaran. Ini saat kita melakukan pasca observasi itu juga kita sama juga dengan menerapkan proses coaching di dalam proses diskusi ini. Nah, jadi nanti diharapkan CGP juga bisa mempraktikkan ini, kan sudah disampaikan atau sudah dibagi dengan temannya, dan rekan temannya ini diharapkan membagi juga kepada rekan yang lain, sehingga semua rekan nanti kalau dapat sama-sama tahu proses coaching atau penerapan pasca observasi. Jadi nanti bisa juga namanya pembelajaran kayak lesson tadi itu ya. Jadi diharapkan juga CGP berbagi lebih banyak kepada Terima kasih Bu atas saran yang Bu berikan kepada saya. Mudah-mudahan saya ke depan
bisa menjadi lebih baik dan bisa berbagi praktek baik dengan teman-teman sejawat yang ada di sini. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.